Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe ataupun yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya besok hari Jumat sampai batas waktu hari Selasa. Katakanlah 5 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya ya tanggal 23 sampai tanggal 27. Tentunya masih di bulan Mei 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil tema ya. Nanti saya akan mendeteksi 5 zodiak ya, yang artinya apakah yang nantinya terjadi di 5 zodiak tersebut dalam waktu 5 hari ke depan. Oke ya, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Tetap seperti biasa ya, saya akan menarik dulu energi kalian. Semoga semua ya, energinya bisa ketarik ya, dan kita bisa melihat alur ceritanya. Sobat ya, sekarang kita lihat ya seperti biasa untuk clue yang pertama dulu. Di sini muncul petunjuk Knight of Swords ya, ada prajurit naik kuda membawa pedang ya. Kelihatannya ini ada sebuah peperangan ya. Clue ketiga muncul petunjuk 10 koin ya. Ada 3 orang bertaburan 10 koin. Untuk clue yang ketiga di sini muncul petunjuk Seven of Pentacles, ada 7 koin, seseorang sedang memandang 7 tumpuan koin. Oke ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat semua di channel Ruang Batin ya. Nanti tentunya lebih-lebih yang terkoneksi di 6 zodiak.
Ini kalau saya rasakan energi dari kalian bisa dikatakan kelihatannya kalian ingin mengejar sesuatu di sini. Dalam arti ya mungkin ada beberapa problem, ada beberapa masalah ataupun konflik yang kelihatannya ingin kalian selesaikan dengan cepat di sini. Makanya di sini saya merasakan energi dari kalian semua yang menonton ya. Ini saya rasakan energi kalian bisa dikatakan saya rasakan penuh dengan perjuangan gitu loh. Penuh dengan mungkin ambisi ya, harus bisa tercapai gitu loh. Jadi tidak mungkin ini ketika mungkin kalian sedang baik-baik saja ya, ataupun mungkin sedang masa-masa stabil. Ini tidak mungkin muncul petunjuk Knight of Swords. Nah, sedangkan ini memberikan sinyal Knight of Swords, artinya di sini jelas gitu loh bahwa banyak dari sahabat di channel Ruang Batin ya. Ini kelihatannya sedang adanya problem ataupun masalah ataupun konflik yang sedang kalian hadapi dan kalian ingin menyelesaikan itu semua di sini. Jadi adanya sebuah perjuangan, adanya sebuah kerja keras ya, adanya sebuah semangat untuk bisa apa? Ya untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Tentunya ini umum ya masalahnya. Ya bisa kalian ada masalah ataupun ada problem di seputar asmara lah, di pekerjaan lah, di rezeki atau keuangan lah, di kesehatan lah, dan lain-lain. Intinya di sini katanya kalian ingin memperjuangkan dan kalian ingin mengembalikan ke dalam tahap stabil ataupun mungkin adanya sebuah keberhasilan. Itu ya untuk pemahaman kartu pertama. Kita lihat untuk clue yang kedua. Ini kalau saya rasakan ya energi dari kalian semua ya, lebih-lebih yang terkoneksi di 5 zodiak ya. Bisa dikatakan ya, ini kelihatannya nantinya banyak ya, dalam arti banyak adanya sebuah keberuntungan buat kalian di sini. Ya mungkin saja dengan adanya sebuah kerja keras ya, dengan adanya sebuah usaha keras kalian seperti yang saya katakan di clue yang pertama ini kelihatannya akan ada banyak yang terwujud gitu loh. Akan ada banyak yang sesuai ekspektasi kalian masing-masing di sini. Artinya apa? Artinya problem itu akan bisa terselesaikan di sini. Nah, gitulah. Mungkin bisa akan kembali damai ataupun kembali stabil ya. Menurut apa? Ya menurut sebuah faktor permasalahan kalian masing-masing. Karena di sini muncul 10 koin. Artinya di situ ada sebuah keterwujudan, ada sebuah pencapaian ya. Nah, seperti itu ya. Cuman di sini kalian harus waspada. Karena saya melihat di sini ya, ini kelihatannya ada apa ya? Kayak seseorang lah ya yang sedang memantau kalian dari jauh di sini. Jadi harap berhati-hati ya gitu loh. Ketika kalian sudah menemukan keberhasilan ataupun sudah adanya sebuah keterwujudan pencapaian, ini kalian harus tetap waspada sobat. Karena saya rasakan jelas energinya gitu loh. Ini kelihatannya ada seseorang yang memantau kalian dari jauh dan kelihatannya apa ya ingin ikut campur tangan di sini. Ya ketiga ya yang jelas. Ya, kira-kira seperti itu. Jika kalian kurang waspada, ya bisa saja di sini akan bisa dikatakan kalian akan kembali terjadi sebuah masalah. Kira-kira seperti itu ya. Ini untuk pemahaman clue kedua. Sekarang kita lihat untuk clue yang ketiga ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya, lebih-lebih yang terkoneksi di 6 zodiak. Ini kalau saya rasakan energinya sih bisa dikatakan apa? Harap waspada ya. Kelihatannya apa yang nantinya bisa kalian wujudkan, apa yang bisa kalian rasakan. Di sini kelihatannya ada penurunan lagi sobat. Saya juga bingung ya di sini. Nah, gitu loh. Ada penurunan lagi. Sehingga apa? Ya sehingga kalian mungkin harus apa ya? Harus memutar pikiran kalian gitu loh. Harus membenahi lagi karena saya merasakan di sini kok sepertinya timbul angan-angan gitu loh, timbul sebuah pemikiran lah, timbul sebuah mungkin apa ya, bayangan-bayangan di mana kalian berharap ingin adanya kestabilan ulang. Nah gitu loh. Kenapa itu semua terjadi adanya sebuah cepat ya, dalam arti cepat adanya sebuah penurunan lagi. Barusan tercapai nih misalkan, kok tiba-tiba dalam waktu dekat kalian merasakan sebuah masalah-masalah lagi. Nah, makanya saya tadi mengatakan harap waspada karena apa? Keberhasilan kalian ini terlihat apa ya? Cuman sebentar di sini. Karena ada orang yang toksik ya, yang sedang memantau kalian dari jauh di sini. Dia tidak mau ingin adanya sebuah keberhasilan kalian ya, pencapaian ekspektasi kalian. Dia orang ini tidak mau gitu loh. Makanya di sini
muncul Seven of Pentacles. Akhirnya apa? Kalian dibuat mikir kembali di sini. Ya, dibikin merenung kembali bagaimana caranya untuk bisa mencoba menaikkan kembali, menyetabilkan kembali. Ini yang saya rasakan loh ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya, sekarang kita buka untuk kartu yang keempat ataupun clue keempat ya. Di sini muncul petunjuk The World ya. Ini kelihatannya sih kalau saya rasakan ya, energi dari semua sobat di channel Ruang Batin ya, lebih-lebih yang terkoneksi di 5 zodiak. Ini kelihatannya ada sebuah perputaran ulang ya buat kalian ya. Gitu. Meskipun saya tadi mengatakan di kartu awal kalian adanya sebuah perjuangan tentang beberapa konflik dari kalian masing-masing, dan di clue kedua perjuangan kalian tuh adanya sebuah keberhasilan sobat. Di sini jelas ya, nantinya akan ada sebuah keberhasilan. Cuman sangat disayangkan ya, di sini kelihatannya mungkin kalian kurang waspada gitu loh. Ada orang toksik ya, dan itu tidak suka sama kalian, atau orang iri. Nah gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya dia menembakkan energi negatif. Nah di sini. Akhirnya apa? Akhirnya kalian di clue ketiga adanya sebuah penurunan lagi yang sangat cepat. Nah, gitu loh. Ya bisa bisa dikatakan barusan mengalami sebuah mungkin pencapaian dan itu membuat kalian senang, bahagia. Itu serasa cepat, adanya sebuah penurunan lagi, adanya sebuah kesulitan lagi yang akan kalian hadapi di 5 hari ke depan. Nah, gitu loh. Penuh pemikiran lah, angan-angan, merenung, kapan bisa kembali stabil. Karena jelas ini ya, ini bisa dikatakan ya itu tadi loh. Apa ya, peningkatan kalian ini seakan-akan cepat, tidak bertahan lama, terus turun lagi. Nah, ketika adanya sebuah, saya tadi mengatakan adanya sebuah renungan kembali ya. Ini kelihatannya akan ada keberhasilan ulang di sini. Ada keberhasilan ulang di sini. Artinya bisa dikatakan kesulitan kalian ya, ini bisa saja akan terbantukan semesta. Gitu loh. Ini kan ada pojok-pojoknya, ini kan ada berbagai macam kepala sobat. Ya. Nah, gitu loh. Ini melambangkan apa? Ini bahwa melambangkan masalah ya. Maaf, semua masalah yang kalian hadapi ya. Khususnya sahabat di channel Ruang Batin, ini kelihatannya tidak satu masalah di sini. Tidak satu faktor, tetapi ya itu tadi banyak faktornya. Bisa di asmara, di pekerjaan, di kerezekian, ataupun di kesehatan dan lain-lain. Cuman di sini kalian sangat diuntungkan ya. Kelihatannya kalian terbantukan semesta di sini. Jadi apapun kesulitan kalian, kelihatannya akan menemukan jalan di sini. Cuman harap waspada ya di sini ya. Ini apa ya, bisa dikatakan kartu kedua ini menentukan juga di sini. Ketika kalian lengah, ya bisa saja nanti akan ada penurunan lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya sekarang kita lihat untuk clue yang terakhir ataupun kartu kesimpulan ya. Kita lihat ya. Di sini muncul petunjuk Three of Cups sobat. Ada 3 wanita masing-masing membawa 3 cup ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat di channel Ruang Batin ya. Lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 5 zodiak ya. Di sini awas berhati-hati ya, muncul Three of Cups, artinya bisa saja ada sebuah beberapa energi di sini. Nah, di sini kan melambangkan ada 3 orang. Artinya apa? Ada sebuah energi nantinya di luar kalian harus waspada. Bisa saja ini adanya sebuah pihak ketiga ya, ataupun orang ketiga yang memang luarnya itu baik. Nah, gitu loh. Baik sama kalian lah ya. Tidak mau merugikan kalian, selalu mungkin memberi arahan yang baik, memberi solusi. Tetapi di sini bisa dikatakan ya, ini harus waspada gitu loh. Tetapi maksud dan tujuannya ini katanya kurang baik sama kalian. Harap waspada, saya merasakan jelas di sini ya. Gitu. Akan apa? Ya itu tadi akan bisa membuat batu sandungan buat kesuksesan kalian kembali, buat pencapaian kalian kembali. Meskipun kalian terbantukan oleh semesta, cuman harap waspada. Di sini jelas kartu terakhir ataupun kartu kesimpulan di sini kartu confirm memberikan petunjuk Three of Cups seperti yang saya katakan tadi ya. Ini akan terjadi beberapa residual energi yang masuk di dalam diri kalian. Ya, ini kan jelas ada 3 orang sobat. Artinya apa? Artinya ada sebuah energi itu selain kalian sendiri, selain pencapaian kalian. Nah,
energi lain ini berusaha untuk apa? Mengacaukan kembali. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan mengacaukan kembali sehingga kalian nanti adanya sebuah keterpurukan. Nah, sebentar ya, saya cek ulang ya. Oh ya, ini harap waspada ya. Biasanya muncul Three of Cup ini selalu bagus ya. Tetapi kali ini ya, kok saya melihat memang adanya sebuah beberapa energi dan itu akan menyulitkan kalian kembali ya. Ya bisa saja ini jelas ya adanya sebuah pengiriman energi negatif, sering saya menyebutkan itu black magic ya. Harap berhati-hati sekali ya. Biasanya ketika kalian mengalami unsur masuknya energi black magic ataupun energi negatif ya, salah satunya apa? Membuat kalian malas kembali sobat gitu. Membuat kalian mungkin kurang bergairah ya ataupun kurang bisa semangat itu menurun. Nah gitu. Jadi semangat kalian, gairah kalian tuh seakan-akan menurun karena kalian dibuat malas di sini. Malas ngapa-ngapain lah ya. Seolah-olah kalian dibuat apa ya, kayak seperti mikir dan mikir di sini. Nah gitu loh. Tetapi tidak ada tindakan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena saya melihat di sini memang energinya cukup berat ya, gitu loh. Ada 3 orang, artinya satu kalian dan 2 ini orang di luar kalian. Sama-sama adanya sebuah rasa nggak suka ini sama kalian. Ya bisa dikatakan orang sekitar kalian lah, orang dekat kalian yang kalian kenal. Gitu loh. Ya imbasnya itu tadi sobat. Seakan-akan kalian dibuat malas lah. Gitu loh. Karena saya jelas ya merasakan ya, energinya sangat-sangat dekat di sini. Ya sekarang kita lihat ya 5 zodiaknya ya. Ya sekarang kita lihat ya, ini untuk zodiak yang harus waspada ya. Yang pertama Aries ya, ini harap waspada ya. Yang kedua muncul zodiak Pisces. Ketiga Capricorn ya. Keempat ada Sagittarius dan yang kelima di sini Aquarius ya. Oke ya, 5 zodiak sudah saya prediksikan ya. Harap didengarkan baik-baik ya. Ada beberapa sedikit informasi yang saya berikan. Jadi bisa dikatakan 5 zodiak yang kita keluar. Bisa saja di sini adanya sebuah keberuntungan ya dari semesta, bantuan dari semesta apapun kesulitan kalian. Nah, ketika kalian kurang waspada, ini jelas 5 zodiak ini akan masuk di Three of Cup. Artinya ada energi di luar diri kalian ya, gitu loh. Bahkan di sini ada 2 energi dan kelihatannya itu akan menjegal kalian di sini. Jadi ketika mungkin kalian adanya sebuah bangkit ya, terus cepat adanya penurunan, nah gitu loh. Terus kalian bangkit lagi dan itu tidak lama, gitu loh. Mungkin beberapa hari ataupun beberapa minggu ada masalah lagi. Itu jelas ya. 5 zodiak ini harap waspada karena memang adanya sebuah residual energi di dalam diri kalian masing-masing yang mempunyai 5 zodiak tersebut. Gitu. Jadi seakan-akan kebahagiaan kalian ini ada yang mengerem sobat, gitu. Ada yang menutup di sini, jelas di sini ya. Nah, kalau bisa di netral ya. Dan saya mengatakan ya, dibuka auranya ketika mungkin kalian bisa, ya monggo silakan dibuka sendiri auranya. Mungkin kalian tahu apa doanya, tata caranya, ya silakan gitu loh. Tapi kalau kita kesulitan ya,
ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya. Karena apa? Karena di sini jangan apa ya, bisa dikatakan jangan disia-siakan gitu loh. Kesempatan reward di sini dalam 5 hari ke depan ini akan luar biasa, tetapi ini akan bisa gagal. Kenapa gagal? Karena jelas ada penyetopan di Three of Cup. Di sini tidak main-main ya. Nah, gitu loh. Harap waspada ya untuk 5 zodiak. Bisa saja 5 hari ke depan akan ada sebuah perbaikan. Bisa saja di sini kalian semakin kacau. Karena sekali lagi ya, ingat sekali lagi nih ya, biar lebih sangat jelas. Ini sebetulnya kesulitan kalian akan terbantukan semesta. Nah gitu loh. Tetapi ya kalian juga harus waspada. Di samping kalian ada bantuan dari semesta, di sisi lain kalian ada apa ya, serangan negatif di sini sobat. Ada energi black magic yang itu menyerang kalian tanpa kalian sadari. Dari orang-orang terdekat kalian yang mungkin luarnya baik, ya gitu loh. Tapi maksud tujuannya ini untuk bisa membuat kalian terpuruk, membuat banyak kesialan-kesialan. Nah, ini bisa terjadi ataupun bisa terkoneksi nanti di 5 zodiak. Jadi bisa adanya keberhasilan, bisa tidak, karena di sini cukup kuat. Ada residual, ada residual energi, artinya ada 2 energi selain diri kalian. Seperti itu ya, dan itu membawa ketidakpositifan. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, harap waspada sekali lagi untuk 5 zodiak ya. Itu mungkin akan bisa kalian rasakan ketika mungkin kalian adanya sebuah hambatan, sudah berjuang keras tetapi belum menemukan hasil, atau mungkin kalian nantinya merasakan kalian itu apa ya, dibikin males gitu loh. Adanya sebuah penurunan semangat, adanya sebuah penurunan gairah. Tiba-tiba sering emosi, sering pikiran ini kacau, itu sudah fit gitu loh. Energi negatif sudah masuk di dalam diri kalian. Nah, saran saya ya kalau bisa di netral. Kan sering saya mengatakan ketika kita netral sobat, dinding penghalangnya itu hancur, keberkahan dari semesta itu akan bisa kalian tarik dari energi kalian masing-masing. Nah gitu loh. Jadi di situ ada sebuah apa ya, kerezekian, keberkahan, kepositifan, ini akan energi kalian ini bisa menarik gitu loh. Apa yang diberikan semesta ke bumi. Nah, kan seperti itu. Tetapi ketika ada dinding penghalang, ya ini akan mental. Nah, intinya ataupun kuncinya di situ sobat. Baru kita bisa apa ya, merasakan kehidupan ini banyak enaknya ataupun banyak kesulitannya. Nanti kita akan bisa merasakan itu semua. Ketika lebih banyak enaknya, lebih banyak bahagianya, lebih banyak ketercukupannya, berarti aura kalian bagus. Seperti itu. Nah, ketika banyak kesulitannya, banyak tidak enaknya, banyak kegelisahan, penurunan, keterpurukan di berbagai faktor, sering terhantam masalah-masalah, itu sudah jelas aura kalian tertutup di situ. Nah, kan sebetulnya itu apa ya, sangat mudah untuk bisa merasakan, membedakan ya, apakah kita ini ada energi negatif, energi black magic, atau sudah netral, sudah lepas dari semua itu. Nah, kan seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya, intinya apapun yang sudah saya informasikan ini semua bersifat general reading ya. Nah, gitu loh. Jadi energinya ini luas mengacak. Gak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk ya. Entah energi kalian ketarik masuk di masalah clue, bahkan masuk di masalah zodiak kalian masing-masing. Kan ini kan mengacak. Saya nggak tahu namanya. Nah, gitu loh. Jadi misalkan, misal ya, ketika kalian dalam 5 hari ya, terus kalian itu sedang dijanjikan apapun itu ya, intinya keberhasilan ataupun kebahagiaan lah, bisa-bisa gagal di situ. Ada yang gagal, ada yang tidak. Ketika itu gagal sudah fix ya. Energi Three of Cup ini ada 2 orang ini masuk energi negatifnya, makanya di situ ada kegagalan. Bahkan mungkin sampai saat ini pun kalian rasakan belum bisa mencapai stabil. Ya sudah jelas Three of Cup, artinya ada energi di luar diri kalian. Begitu loh. Ya, jadi harap waspada ya untuk 5 zodiak. Bisa saja terjadi, bisa saja ada pembatalan ataupun keterpurukan, dan itu tidak akan bisa selesai sobat. Kalau tidak kalian netralkan, kalau tidak kalian buka auranya sendiri, akan seperti itu. Oke ya, next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukur aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa.
Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya berpesan agar kalian lebih waspada, ya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas, ya, nasib seseorang ketika kita ingin adanya sebuah perbaikan, satu, ada 3 poin. Tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan di situ. Nah, syukur-syukur menemukan solusi. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ, sobat. Nah, ketika itu semua sudah kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita masing-masing. Nah, di situ letak kuncinya. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami ya. Intinya apapun berita yang sudah saya sampaikan ini ya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.